warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walil iman, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin Mustafa sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid At-Tahirin yang mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan cucuran pandangan rahmat serta limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama puja dan puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Sehingga pagi hari ini kembali kita berkumpul selesai menjalankan sholat subuh secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian dari hadis-hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita berharap apa yang kita dawaikan ini akan menjadi amal terbaik tercatat di sisi Allah di lembaran setiap amal kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita dunia, terlebih lagi di akhirat yang dilambangkan dengan syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan hadis dari kitab Arba'in Nawawi, yang mana dalam kesempatan ini kita membaca hadis dari Sayyidina Abu Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia meriwayatkan anna rajulan, bahwasanya seorang sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam ilmu hadis, kalau yang tidak diketahui di dalam sanad itu tidak boleh. Jadi dari periwayat seumpama Imam Bukhari, kemudian dia meriwayatkan dari fulan, yang jelas, yang juga betul-betul sudah dikaji keadilan dia, jujurnya dia, dan syarat-syarat untuk menjadi orang yang layak meriwayatkan hadis itu harus jelas dalam sanad, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sikotai sanad yang tidak diketahui atau apalagi terputus, nah inilah kaget dalam istilah ilmu hadis itu, hadisnya itu berkurang. Kadang dia itu menjadi dhaif, terkadang dia hadis yang majhul, tidak diketahui, atau yang cacat. Jadi untuk hadisnya itu benar dari Nabi, tapi sanadnya cacat. Karena hadis itu akan diakui, akan menjadi kuat kalau sanadnya itu kuat. Dan tidaklah kuat sanad kecuali setiap periwayatnya memang betul-betul adil dan memenuhi syarat-syarat periwayat hadis. Itu di dalam sanad. Tapi kalau misalnya seperti di hadis ini, anna rajulan, bahwa seorang di dalam matan hadis itu tidak jadi masalah.
Tidak mengurangi kualitas hadis. Walaupun hanya dicari oleh para ulama hadis siapa rojulan itu, seorang itu siapa. Nah, seperti di sini yang nanya ada Nu'man bin Qawqal, diketahui sahabatnya. Ngapa tidak disebutkan? Maka tidak disebutkan tentunya mempunyai tujuan. Bisa jadi untuk menjaga berjati diri dia, ataupun tidak galak nak ngomongi orang lain. Pokoknya disampaikan oleh Sayyidina Jabir bahwa ada seorang yang datang ke Nabi. Di dalam hadis hanya cukup boleh menyebutkan seorang, walaupun ada nama, yaitu Nu'man bin Qawqal, yang mana dia nanya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, ara'aita ya Rasulullah, bagaimana pendapatku? Idza sholaitul maktuban, kalau aku ini sholatnya yang wajib-wajib baik, sholat di bawah dua, wasumtu Ramadan, dan kalau puasa Ramadan baik, tidak usah nama-nama itu ya, Ramadan jadilah itu. Wa ahlalul halal, dan yang halal aku halalkan. Wa ahramtul haram, dan yang haram aku haramkan. Wa lam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak akan menambah atas hal tersebut sesuatu apapun. A'adkhulul jannah, apakah dengan amalku yang semacam itu bisa pacak masuk surga? Kata Nabi, na'am, pasti iya akan masuk dalam surga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita pemahaman untuk pacak masuk surga memang secara minimalnya kita takwa. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu, minimalnya apa yang Allah perintahkan kita gawikan, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Tetapi tentunya setiap orang akan berbeda derajat dia di surga sesuai dengan banyak amal yang merupakan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dalam ilmu tauhid kan disebutkan orang itu tidak akan masuk surga dengan amal dia. Bahkan dalam hadis dijelaskan dengan secara terang oleh Nabi Muhammad SAW, seorang tidak akan masuk ke dalam surga dengan amal dia. La yadkhulanna ahadukumul jannah bi amali. Tidak akan seorang di hari kalian masuk surga dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah. Na'am, wala ana, aku juga tidak masuk surga dengan amal. Illa ayyatagammadiyallahu bi fadlihi minhu wa rahmatih. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keunggulan kepadaku dan rahmat darinya. Jadi seluruh orang kita katakan benar, tidak akan ada yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Tapi dari sini tadi ada orang yang ngomong, oh kalau cah itu Ustaz, apa gawe kita beramal? Kalau cah itu apa gawe kita salat? Kan kita kan masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, dari sinilah kata kita pentingnya untuk mencari rahmat Allah. Cak mana rahmat Allah macam dapat pada setiap kita, tidak lain patuh tunduk terhadap perintah Allah. Kalau dia tidak sholat, berarti tidak patuh. Kalau tidak patuh, tidak bakal dapat rahmat itu. Ya, jadi hadis itu juga memberikan pengertian sebanyak apapun uang ibadah, jangan sampai merasa dirinya tinggi, jangan sampai ngotori hatinya. Justru orang yang rajin ibadah, dia bertambah rendah diri dan bertambah mengakui kekurangan di dalam apa yang dia gawikan, seperti sifat malaikat.
yang dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Dikatakan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada malaikat diciptakan mulai dari awal dia sampai hari kiamat terus. Dari mulai dia diciptakan sujud terus sampai hari kiamat, karena memang mendekati nafsu. Ada yang bertasbih, ada yang takbir tugasnya. Tapi ketika di akhirat lagi dibangkitkan, dia akan ngomong, Ya Rabbi, fa inna ma'abadnaka haqqa ibadati wa la sabbahnaka haqqa subhati. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak benar-benar secara totalitas dalam mempersembahkan ibadah dengan sebenar-benarnya ibadah. Tidak juga kami mampu sampai sekarang mengucapkan tasbih mensucikanmu dengan sebenar-benarnya mensucikanmu. Ini yang dari awal sampai akhir ibadah terus. Cara dengan kita sekalian. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi bahwa kita masuk surga dengan rahmat Allah agar hilangkan yang namanya keraguan, hilangkan ngerasa bahwa kita punya jasa dan Allah tak butuh dengan ibadah kita. Tetapi yang butuh adalah kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi juga menyatakan idza shallaitul maktubat wa suntu ramadan. Apabila aku melakukan sholat 5 waktu dan puasa bulan suci Ramadan, dua kewajiban ini mewakili kewajiban-kewajiban yang lain. Dan memang di banyak hadis yang namanya sholat dan puasa ini yang paling nampak dari kewajiban-kewajiban. Jadi bukan hanya uang itu sholat 5 waktu kemudian puasa Ramadan tidak wajib apa-apa kemudian masuk surga, tapi mewakili setiap apapun yang diwajibkan oleh Allah dilakukannya. Seperti zakat, haji bagi dia yang mampu. Jadi memang di dalam melakukan sholat inilah yang menunjukkan paling pentingnya ibadah. Begitu juga puasa bulan suci Ramadan. Yang sekiranya kalau ada orang yang dia itu menyangka bahwa puasa sama sholat tidak wajib bagi dia, maka dinafikan dari calon penghuni surga. Apalagi dia mengingkari kewajiban. Sedangkan para ulama fikih sering kita sampaikan bahwa hukum orang yang meninggalkan sholat ada 2. Terkadang dihukumi oleh ulama keluar dari Islam. Kapan? Kalau dia meninggalkan sholat dan dia juga punya keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib bagi dia. Na'udzubillah yang semacam ini. Maka dihukumi dia dengan keluar murtad, dan kalau dia meninggal tidak dimakamkan di pemakaman muslim. Bahkan kayak itu, saking pentingnya kita perhatian dengan sholat ini. Tapi kalau misalnya ada meninggalkan sholat, kemudian dia ketika ditanya, "Mancing aku tak sholat?" Aku ni tak tahu Ustaz, setan mana yang masuk yang setan ini terkejut. Kalau setannya bukannya lagi aku, iya awak dia yang meninggalkan sholatnya lagi aku. Kan setan sama setan jangan saling salah. Nah kalau dia ngomong yang semacam ini, dia tak sholat ataupun tak puasa dan tetap yakin dengan kewajiban, itu tentunya orang yang semacam ini dalam hati kecilnya ada penyesalan. Siapapun orangnya itu, bagaimana keadaannya, pasti ketika dia berani meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan, pasti dalam hati kecilnya ada penyesalan. Pengen aku tuh subuh-subuh masjid, pengen aku tuh tak lagi gawe-gawean itu, tapi tak tahu aku.
Nah, yang semacam ini hukumnya masih muslim dia. Yang semacam ini karena dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, landasannya malas, bukan pengingkaran terhadap kewajiban, masih digolongkan orang muslim. Dan dia kalau meninggal dimakamkan di pemakaman muslim dan disolatkan seperti biasa, dan dia tergolong orang-orang yang beriman walaupun imannya rendah. Karena memang kualitas iman seorang berbeda-beda. Akan meningkat kalau banyak ibadat, akan merosot kalau dia tinggalkan ibadat. Jadi inilah disebutkan oleh sahabat dalam pertanyaannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kata para ulama hadis, di dalam pertanyaan orang ini, kenapa dia tidak menyebutkan zakat dan haji? Dikarenakan iman li adami fardi imahina ini. Bisa jadi juga bahwa di saat dia nanya zakat haji belum wajib. Itu karena saat dia bertanya haji dan zakat saat itu belum wajib. Atau ada juga yang berpendapat, kenapa tidak disebutkan haji dan zakat saat dia bertanya itu? Li adali mukhatab batihi bihima istalifat din isabwal istito'ah. Atau kalau belum wajib, ngapa dia menyebutkan puasa? Padahal zakat itu kan wajibnya bersamaan dengan puasa. Di tahun kedua dari Hijriah turun ayatnya di bulan Sya'ban sama-sama. Oh, berarti kata ulama yang lain bisa jadi juga tidak wajib zakat bagi dia, makanya tidak disebutkan karena mungkin harta dia kurang dari nisabnya. Zakat itu kan wajib kalau sampai nisab, sampai harta uang 84 gram atau dengan harganya sekarang ini, maka dia wajiblah zakat. Itu pun kalau sudah satu tahun. Bunganya ini darah duit, makanya tidak sebagainya zakat. Begitu juga ketika tidak disebutkan haji, karena saat itu dia belum mampu untuk melaksanakan haji. Haji itu liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melakukannya. Tidak mampu, tidak wajib. Itulah ibadah haji. Makanya tidak disebutkan oleh penanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari hadis ini juga menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal, begitu juga menghalalkan sesuatu yang haram. Dalilnya ketika dia nanya sama Nabi kunci masuk surga itu, dia omongkan wa ahlalul halal wa ahramul haram. Aku menghalalkan sesuatu yang halal. Apa arti menghalalkan sesuatu haram? Fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Aku kerjakan sesuatu yang halal dengan kepercayaan bolehnya. Dan begitu juga haramul haram, artinya aku mengharamkan sesuatu yang haram, aku tinggalkan. Nah, dari sinilah kaidah yang besar. Siapa yang melakukan sesuatu yang haram, dia menyangka bahwa apa yang dia gawikan itu menurut dia dan keyakinan dia itu halal, berarti dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau sebaliknya, kalau ada orang melakukan haram, kemudian dia mengatakan ini halal untuk aku, maka rusaklah imannya. Menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal. Nah, dari sini juga bisa diambil pelajaran para ulama, para ustadz, para kiai, para pemuka agama, terkhusus mustafti atau mufti, orang yang memberikan fatwa, harus betul-betul hati-hati di dalam
menjawab pertanyaan dan menentukan sebuah hukum. Makanya ilmu fikih ini tidak bisa dengan akal. Ya, akal kita yang belum mumpuni. Tidak baca akal-akal pun menurut saya, nah itu tidak bisa. Tapi harus dikembalikan kepada ahlinya. Yang memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan bahwa liyastabitu nahu, untuk para ulama tugas yang istimbat hukum, memahami Al-Quran, memahami hadis dengan segala perangkat-perangkat ilmu Quran dan ilmu hadis. Kemudian mereka lihat hadis-hadis dan ayat-ayat yang lain, dijadikan satu pembahasan, kemudian baru dikeluarkan hukum. Bukan jingok di Google, baca singkok hadis, kemudian menghalalkan ataupun menghalalkan, langsung menunjukkan ketentuan hukum. Jadi tak baca dalam ilmu fikih. Dalam ilmu fikih tak baca bahasa, kita comot satu ayat, ambil satu hadis, kemudian langsung, oh ini hadisnya, oh ini tak baca yang cerita. Tapi harus kembali kepada ulama. Kenapa harus dengan ulama? Karena mereka itu sudah terpenuhi, itu pun ulama yang terpenuhi syarat-syarat ijtihad, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ataupun di bawahnya Imam Nawawi, Syekh Nawawi, dan lain sebagainya. Makanya kita dalam belajar ilmu fikih sering mendengarkan pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Abu Hanifah, atau di bawah Imam Syafi'i, pendapat Imam Nawawi, Imam Rafi'i, pendapat Imam Ibnu Hajar, Imam Rafi. Kenapa? Karena bukan kita nak jauh dari Nabi. Kadang-kadang ada yang mau cara dia ngomong, kita di ibadat langsung ke Nabi sama sahabat saya. Untuk aku kita ke imam-imam, disuruh pilih gitu, disuruh pilih pun. Nak pilih Nabi atau Imam Syafi'i? Seakan-akan Imam Syafi'i itu kalau kita pilih, kita keluar dari. Nah ini salah pemahaman. Orang-orang yang tidak galak bermadhab, yang kemudian dia tidak mengetahui apa itu madhab. Seakan-akan ketika belok madhab berarti keluar dari belok Nabi. Ini salah. Justru dengan kita bermadhab, kita belok Nabi dan sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW yang benar. Kalau kita langsung ingat hadis, belum tentu apa yang kita paham sesuai apa yang diinginkan oleh Nabi. Bisa jadi ada kepentingan. Makanya harus hati-hati. Harus hati-hati. Jadi lebih afdal dan lebih selamat belok ulama madhab, ataupun yang di bawahnya para guru-guru kita. Nah begitu juga para ulama dewe yang mengeluarkan fatwa harus hati-hati. Jangan sampai kecepatan, jangan sampai terburu-buru. Harus betul-betul dia cerdas di dalam menentukan hukum. Bahkan para ulama menganjurkan sesuai dengan tempo yang pas untuk penanya, yang memang sesuai dengan penanya. Terkadang ada menanya untuk nyari jalan keluar hukum, bukan untuk bertanya hukum. Maka dari itu pernah Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah ditanya tentang apa? Tentang apa hukum seorang yang mencium istrinya pada bulan suci Ramadan. Yang Nabi ini waktu yang cuma baca gosokan pakai apikson kalau zaman sekarang. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, boleh katanya. Sudah sedang dia. Tak lama lagi ada budak-budak bertanya gitu satu. Katanya tadi ada waktu lagi kalau dia bininya bulan Ramadan boleh. Aku nak nanya juga kalau macam itu. Budak ini muda masih segar. Ketika dia bertanya, boleh tak wahai Abdullah bin Abbas, aku nyium bini aku ketika bulan Ramadan? Tak boleh. Kan tidak lain. Tayai tadi boleh, aku tak boleh. Maka sudahlah katanya. Balik dia. Murid-murid pula bingung. Ya Abdullah bin Abbas, ya ini tadi boleh, budak ini tak boleh. Ya ini tadi tak macam aku ngapain lagi.
Dia nak nyekel, nak nyium, nak apa, tak mungkin sampai ke ujung. Tapi kalau budak ini dikatakan iya, nah, loka kata dia hari itu, bayar kafaro. Itu jadi sesuai dengan apa yang menjadi keadaan. Memang dalam ilmu fikih secara khusus, Imam Syafi'i katakan makruh dan haram kalau sampai berbuat mencium sampai dia bersetubuh. Itu haram dan bayar denda. Membebaskan hamba sahaya atau puasa 2 bulan berturut-turut. Katanya makruh hukumnya. Nah kayak gitu. Pernah juga Imam Malik bin Anas, atau wong kaya. Wahai Imam Malik, aku di bulan Ramadan tadi menyetubuhi istri aku, apalah hukuman bagi aku? Kata Imam Malik bin Anas, hukuman bagi kau adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Muridnya itu kan kalau bersetubuh tidak langsung 2 bulan harus membebaskan hamba sahaya dulu. Kita ganti hamba sahaya sampai 2 bulan berturut-turut mencium. Ngapo dia kacau. Sekiranya kalau diomongkan, oh ya sudah membebaskan hamba sahaya, dia kali dia. Ngapo hamba sahaya banyak. Ada juga budak yang rajin ibadat, nangis-nangis ke Imam Malik, kemudian bertanya, wahai Imam Malik, aku kemarin itu bersetubuh pada bulan Ramadan dengan istri aku, apalah hukuman bagi aku? Kata Imam Malik, nunjuk makan 60 kali miskin. Kenapa tidak puasa? Kalau rajin ibadah, kalau berjalan ke puasa mudahnya, jadi tak boleh nggak puasa, harus nunjuk makan pakai buntu, untuk makan aku sih kalau lagi tak keluar, apalagi tak 60 ekor. Nah, ini cerdas nih. Yang kaya tidak jadi dia melakukan takut jadi. Loka aku puas dulu bulan berturut. Nah, yang ini disuruh sesuatu yang memang dia tidak mampu. Itu memang harus pintar. Orang yang memberikan fatwa begitu juga jangan sampai dia terlalu cepat untuk yang namanya menjawab sesuatu yang dia sendiri ragu. Itu dalam Al-Quran kan ada ancaman orang yang cepat menjawab sesuatu pertanyaan padahal dia sendiri ragu. Allah istilahkan dia itu sampai bohong sama Allah. Ataqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Maka engkau berkata untuk sesuatu yang disifati oleh lisan kalian dengan kebohongan, ini halal, ini haram. Cepatnya dia jawabnya, litaftaru 'ala Allahil kadhib. Untuk kalian bohong mengadakan kebohongan atas nama Allah. Jadi orang yang berfatwa sembarangan itu berarti bohong dengan Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Orang yang namanya mengadakan kebohongan atas nama Allah, dia tidak akan beruntung. Tidak akan pernah beruntung di dunia, tidak pernah beruntung juga di akhirat. Dan pembahasan terakhir adalah dari hadis ini kita diperbolehkan untuk minta sama Allah syukur. Kita diperbolehkan untuk berlindung kepada Allah dari neraka. Jadi memang untuk syurga dan neraka itu luar biasa. Permasalahan ini adalah tujuan kita. Tujuan hidup di dunia untuk kita ibadat. Yang mana kalau dengan ibadat kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi orang yang ibadat boleh dia minta surga. Walaupun Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam beliau mengatakan orang yang ibadat kemudian dia dengan ibadatnya mengharapkan surga sama seperti seorang pekerja yang dia mengharapkan upah dari majikannya. Dan dengan hal tersebut tidak mengeluarkan dia dari kategori ikhlas. Masih tetap dia ikhlas, tapi ikhlasnya tingkat rendah. Ikhlasnya tingkat rendah. Tapi boleh-boleh kata para ulama, karena di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW dan sebelum itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tarhib
motivasi kepada kita untuk beriman beramal soleh yang kemudian jadinya syurga. Jadi dengan beribadah mengharapkan ke surga tidak mengeluarkan dia dari kategori ikhlas. Tetap dia orang yang ikhlas, tapi ikhlasnya tingkat rendah. Kalau dia orang-orang yang baru masuk Islam ataupun kita sebagai orang awam boleh termotivasi. Tapi kita surga ada bidadari untuk ibu kaki bidadara, ya perhiasan ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang masuk surga itu. Ada kaki sungi-sunginya, ada buah-buahannya. Itu boleh termotivasi kita. Nah, adapun kalau sesudah dia istiqomah di dalam ibadahnya, di dalam imannya, ingin meningkat. Ikhlasnya itu bukan lagi dia ibadat karena pengen masuk surga atau terhindar dari api neraka, tapi untuk mendapatkan semata-mata keridhaan Allah. Makanya kita pada bulan suci Ramadan diajarkan oleh Nabi. Ketika Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau aku menemui Lailatul Qadar, kira-kira apalah doa yang paling bagus aku baca? Kata Nabi, bacalah Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika. Aku minta kepada surga dan keridhaanmu, dan aku minta berlindung dari murka dan dari api neraka. Jadi hanya menyembah kepada Allah seperti dikatakan oleh Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, perempuan soleh, seorang waliyah. Dia menyatakan bahwa aku tidak ibadatkanmu untuk syurgamu, dan aku bukan juga ibadatkan takut dengan neraka, tapi agar engkau ridha kepadaku. Walaupun seluruh makhluk itu murka dengan aku, tetapi engkau ridha ya Allah, itu aku tak peduli dengan apa yang di sisi manusia. Inilah motivasi kita untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah dan kualitas ibadah. Sebentar lagi, alhamdulillah, kita akan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Tentunya Ramadan kita ketahui bahwa dia adalah bulan yang mulia, agung bagi kita. Tentunya harus punya kesiapan yang matang. Emas ya, itu akan berharga, akan dihormati oleh orang-orang yang tahu harganya. Kalau emas itu sekarang aku lagi 9 juta ya sesungguhnya, benar ada itu. Lebih dikit pula ada. Emas dijual ke budak kecil, dia boleh uang itu. Kita suruh pilih emas itu. Nah, jual budak kecil mainan robot-robotan sama emas, beli robotan. Tapi jangan dijual ke pulsa. Langsung ke pasar 16 ya. Ya, kenapa? Dijago dunia, bilang perlu balik ke rumah, alat kunci di lasnya orang. Saking dia luar biasa, kenapa? Tahu dengan harga emas itu. Nah begitu juga dengan Ramadan. Kadang kita jangan heran, kamu kadang-kadang Ramadan datang masih deh mangci itu, masih deh merokok, masih deh tak peduli. Dan uang ke masjid kan dia tak ke masjid karena tak tahu dengan harga. Dari sebuah kemuliaan bulan suci Ramadan. Makanya perlu kita di dalam majlis Ramadan tadi mengkaji apa baik keutamaan bulan suci Ramadan, biar termotivasi kita untuk memanfaatkan dengan sebaik-baik. Terkhusus kayak kurang lebih kalau misalnya Sya'ban 29, berarti kita masuk Ramadan tanggal 1 Maret. Berarti malam 1 Maret itu 1 Ramadan kita tarawih. Atau kalau tidak kejimuan hilal di malam 1 Maret, berarti kita puasa malam tanggal 2 Maret. Malam 2 Maret itu kita tarawih. Nah itu ala kulli hal kita tergantung dengan pemerintah. Kalau kejimuan berarti kita 1 Maret, tidak kejimuan bulan 2 Maret. Yang penting kita persiapkan hati. Karena di awal malam bulan suci Ramadan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Allah yandur ila ibadihi. Allah memandang kepada hamba-hamba yang tidak lain kepada hati hambanya.
Wa man nazara ilaihi lam yu'adzibhu ba'dahu abada. Siapa yang Allah pandang, Allah tidak akan azab selama-lamanya. Ya, jadi oleh karena malam itu Lailatul Qadar, malam pandangan Allah. Siapa pandang? Ada orang nak tunjukkan baju lemak, baju mandi, ataupun kopi lemak. Ya, nah kita tandai. Sebelum kita tandai, wajah kita dibersihkan. Jangan sampai wajah kotor-kotor kita kan kita hijau. Nah cerita juga. Oleh karena Allah pandang ke hati, hati kita bersihkan dari sekarang. Sehingga ketika pandangan rahmat itu nak datang, hingga hati kita bersih, maka terlimpah di hati kita. Dan siapa yang diberikan rahmat tersebut tidak akan diazab selama-lamanya. Tidak di dunia, tidak dalam kubur, tidak ketika dibangkitkan, dan bahkan sampai ke surga. Tidak pernah merasakan azab dari Allah lagi. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita panjang bersihkan hati dari dengki, dari iri, dari ujub, dari segala penyakit-penyakitnya, dan kita isi dengan sifat-sifat mulia. Sifat tawadhu, rendah diri, terkhusus sifat kasih sayang kepada siapapun. Kasih sayang kepada besar, kepada kecil, kepada muda, kepada tua, kepada kerabat, kepada jetolan, kepada tetangga. Semakin besar sifat kasih sayang kita kepada ciptaan Allah, bahkan kepada hewan. Ada nasi basi kita jangan dibuang, tunjukkan bebek, tunjukkan burung, tunjukkan ke ayam. Ini sebagai bentuk kasih sayang. Semakin besar kasih sayang dalam hati kita, maka semakin besar juga rahmat Allah dan kita. Berpotensi besar kita dapat rahmat Allah. Tapi siapa yang man la yarham la yurham, yang tidak ada rasa kasih sayang, maka tidak akan diberikan kasih sayang dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kepada Allah. Tentu kita berharap mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kepada kita menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, sehingga menjelang datang bulan suci Ramadan sudah siap zahir dan batin untuk kita sekalian memasukinya. Dan ketika di dalamnya kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistimewaan bulan suci Ramadan, sampai akhirnya betul-betul kita suci bersih dari segala dosa, kembali kepada fitrah di dalam Idul Fitri kita tahun ini. Wa ala kulli niyatin shalihat wa ala ma nawahu asdaqun as-salihun wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di antara ada 5 menit lagi menjelang isyraq. Kalau ada yang ditanyakan, diantara sama sekali, baik dalam materi atau di luar materi. Minum dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustaz, nama saya Muhammad. Saya izin bertanya Ustaz. Terima kasih sebelumnya atas penyampaian saya yang menjadi Ustaz surat kedua jadi amal jadi Ustaz Habib dan kita semua bisa menjadi untuk membawa perubahan bisa lebih dekat kepada tauhid kepada Rasulullah. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini Ustaz tentang kan kami sebagai mahasiswa kan kata Ustaz tadi tidak boleh menyampaikan fatwa bahwasanya itu kalau bukan berdasarkan para dari ulama agar bisa menjadi suatu rujukan. Ketika misalnya kami sebagai mahasiswa ditanya begitu tentang perkara misalkan sholat atau perkara tentang mengaji, sehingga
itu terlintas dari benak kami untuk menjawab bahwasanya di bulan sholat itu ya berdosa sampai semenjak agar kita tidak disebut yang kata Ustaz tadi kan. Jadi takut salah penyampaian sehingga itu bisa berdampak negatif pada kami untuk menjawab dalam suatu hal perkara tersebut. Mungkin itu Ustaz. Ya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang namanya secara umum yang setiap orang tahu seperti apa hukum sholat, apa hukum puasa, ini al-ma'lum minatin bidarurah. Suatu perkara yang diketahui bahkan harus diketahui oleh setiap muslim. Jadi kalau hanya kita ditanya tentang yang umum, maka boleh itu. Hukum sholat wajib, hukum puasa wajib. Dalam artian yang ketika kita harus menyebutkan perkataan ulama fulan, perkataan imam fulan, ini di dalam perkara ijtihad. Yang kalau di dalam satu perkara tersebut ada permasalahan-permasalahan tertentu yang memerlukan ijtihad para ulama. Jadi bukan masalah yang harus diketahui. Kalau yang seperti hukum sholat, hukum puasa, ini sudah wajib diketahui oleh setiap sudah kecil lagi harus tahu wajib sholat. Makanya yang perkara kewajiban sholat ini siapa yang mengingkari jadi bisa menjadi penyebab murtad itu. Tapi yang dimaksudkan di dalam pembahasan kita tadi bahwa kita harus merujuk kepada ulama di dalam masalah-masalah yang memang perlu ijtihad. Ya, jadi tidak dari pendapat kita sendiri. Termasuklah perkara-perkara berkenaan dengan sholat tarawih kayak itu, atau perkara-perkara yang berkenaan dengan hukum berkubur ketika bulan suci Ramadan. Kadang-kadang ada orang masih beranggapan ketika bulan suci Ramadan tiba, tidak lagi tak berkubur mengcium. Berkubur lagi sebelum subuh atau sudah maghrib baik. Nah ini salah. Menurut ulama mereka berijtihad berkumur masih tetap disunnahkan. Hanya saja ketika kita puasa kita berkumur itu jangan mubalaghah, jangan kita kuatkan guncangannya sekedar itu. Kenapa? Karena kita mubalaghah, kita guncangnya dalam mulut kita makruh. Yang namanya makruh bisa tak sengaja masuk bisa jadi batal. Begitu juga hukum kadang-kadang banyak nanya tentang gosok gigi. Gosok gigi Ustaz apa nih hukum? Oh menurut saya ya tidak boleh. Tapi menurut para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau yang namanya gosok gigi itu boleh sampai zuhur, sampai zuhur hukum bersiwak. Tapi gosok giginya upayakan lebih aman tanpa pasta gigi, tanpa odol. Kenapa kalau pakai odol? Jadi kita ini melembaga ludah yang sudah bercampur dengan odol. Sedangkan di dalam mazhab Imam Syafi'i kita boleh dengan melembaga ludah itu adalah dalam keadaan murni tanpa kecampuran. Kalau dia sudah bercampur, kita betul batal puasa kita. Jadi walaupun ada yang memperbolehkan dengan pasta gigi. Nah, ini lebih amannya. Jadi kalau nak gosok giginya boleh, tapi harus tanpa pasta gigi. Dari subuh sampai zuhur. Jangan dari subuh sampai zuhur sikat gigi kawinnya. Kita maksudnya kalau dia tak sikat gigi di waktu itu sampai zuhur. Nah, kalau sudah zuhur, hukumnya makruh Imam Syafi'i. Kenapa? Ngilangkan bau mulut bahkan siwak itu makruh sudah zuhur, jangan lagi. Ya sudah zuhur. Kenapa? Menurut Imam Syafi'i bahwa kita ini punya bau mulut yang di sisi Allah harganya lebih harum daripada minyak kasturi. Maka bau mulut itu juga dan atharul ibadah, bekas ibadah. Setiap bekas ibadah tak boleh dihilangkan. Terutama dalam wudhu begitu juga. Wudhu jangan dilap sudah wudhu. Kalau kita wudhu jangan dilap. Kenapa? Tetesan ban itu bekas wudhu kita. Yang mana setiap tetes gugur juga dosa kita. Nah ini, jadi
kalau sudah sholat jangan siwak lagi, jangan gosok gigi lagi. Tapi kalau sebelum sholat boleh, tapi jangan pakai pasta gigi. Nah kalau nggak pakai pasta gigi diatur. Tapi sebelum subuh dan sesudah maghrib. Sudah maghrib tuh pakailah dengan siko ontol, curu-curu gelah. Ya, punya dia bukan punya orang lain. Nah kayak gitu ketika kita menyampaikan hukum menurut pandangan ulama di dalam masalah-masalah tertentu dengan ijtihad. Wallahu a'lam. Habis mungkin nanti lagi. Mungkin masih dengar di masyarakat. Jadi terakhir ini kan saya majelis ulama mengeluarkan fatwa bahwasanya 3 kilogram itu kan haram bagi orang kaya. Jadi apakah terlalu cepat mengeluarkan fatwa yang menjadi kebingungan masyarakat? Karena kriteria kita orang kaya tidak bagaimana? Iya. Harus plastik ngomong apa harus cepat ini ya gimana kan? Akhirnya terus kaya tidak. Ini kan haram mungkin ada terlalu cepat atau gimana Ustaz? Iya. Dalam masalah ini memang ya namanya ilmu fikih. Ya. Jadi siapa yang pengen ikut dia kita akan dilarang. Ijtihad para ulama. Ya, jadi siapa yang mereka tentunya di desain organisasi itu ya adalah ulama-ulama, orang-orang pintar yang mereka tentunya mumpuni dalam ilmu. Jadi kita sebagai masyarakat ya kalau mau ikut diatur ya alhamdulillah. Kalau memang dia punya kemampuan. Tapi kalau tidak juga nggak dieloi, tak apa-apa juga. Karena tidak sebuah keharusan. Yang namanya subsidi untuk seluruh masyarakat yang baru, apa namanya keringanan untuk kita. Mungkin kita terbilang ngasuh diri sudah cukup, tapi kita punya keperluan yang lain. Bisa jadi cukup. Jadi dalam hal ini masih dalam pertimbangan. Masih dalam pertimbangan. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Nah, jadi masalah. Siapa mau ikut, yang menghalalkan, ya kalau beli yang ikut itu. Siapa yang belok, yang fatwa baru, mengharamkan, tak usah dibeli. Beli yang non subsidi, kayak gitu. Wallahu a'lam. Bisawab sudah masuk waktu isyraq, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'alna wa man ma'ana syaqiyyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajaban. Allahumma ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yadid tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina karim da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.